Assalamualaikum. Istaikum. Salimun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ijlis. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman kamilan. Amin. Alhamdulillah. Apa kabar anak-anak ibu semua? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baiklah anak-anak ibu. Ada yang tidak hadir? Hadir semua? Hadir semua? Alhamdulillah kita hadir semua. Berarti anak-anak ibu dalam keadaan sehat walafiat. Baiklah. Nah, hari ini kita berjumpa lagi dengan Bu Rina. Kita belajar, coba perhatikan ke depan. Kita belajar tema 3, subtema 1, pembelajaran 3. Baiklah anak-anak ibu, pada tema ini kita akan mengadakan percakapan. Sebelumnya ibu mau tanya, siapa yang masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Saya, Bu. Ya, silakan Risti. Organ pencernaan pada manusia yaitu mulut, kerongkongan, lambung, usus halus, usus besar, dan anus. Iya, tepuk tangan untuk Risti. Iya, baiklah anak-anak ibu. Ibu bahagia karena anak-anak ibu masih mengingat pelajaran yang telah lalu. Baiklah, kita akan mengadakan percakapan. Coba 3 orang anak-anak ibu maju ke depan. Coba anak-anak ibu maju ke depan. Nah, kita akan mengadakan percakapan. Coba. Ayo mulai. Kalau apa yang kamu bawa hari ini, Din? Tentang Siti, hari ini aku membawa makanan sehat. Aku membawa nasi dengan tumis sayur dan telur. Wah, kedengarannya enak, Din. Iya, enak dan sehat. Nah, sekarang aku mau tanya, apa ada yang masih ingat organ pencernaan manusia? Masih, makanan dikunyah di dalam mulut dengan gigi. Kemudian Makanan meluncur masuk ke kerongkongan untuk kemudian masuk ke lambung. Dari lambung, makanan diubah menjadi bubur makanan yang kemudian diserap oleh apa? usus halus. Usus halus akan menyerap semua sari-sari makanan lain. Selanjutnya, makanan yang tidak dapat dicerna bergerak menuju usus besar. Aku lupa apa yang terjadi saat makanan berada di usus besar ya. Usus besar menyerap air yang terdapat dalam bubur makanan dan menjadi tempat terjadinya proses pembusukan makanan, Din. Kemudian, makanan yang sudah melalui semua proses tersebut masuk ke anus untuk kemudian dibuang. Iya, tepuk tangan untuk kawan-kawannya. Baiklah anak-anak ibu. Adapun tujuan pembelajaran kita hari ini, coba perhatikan. Siswa dapat membaca teks dan berdiskusi, mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan. Siswa mampu melaporkan interaksi manusia dengan lingkungan dan mendeskripsikan keagamaan. 3. Siswa menyajikan hasil pengamatan tentang keanekaragaman di lingkungan sekitar. 4. Dengan mengamati gambar iklan media cetak, siswa mampu menyebutkan hal-hal penting dalam media cetak. Ya, perhatikan anak-anak ibu. Kita di Indonesia
Indonesia memiliki berbagai macam agama, budaya, dan suku. Sudah. Hari ini kita belajar tentang interaksi manusia. Ya, ini adalah contoh interaksi manusia. Nah, apa itu interaksi? Apa itu interaksi sosial? Siapa bisa jawab? Interaksi sosial adalah hubungan-hubungan sosial yang menyangkut hubungan antar individu. Iya. Baiklah anak-anak ibu, tadi kawan kalian telah membaca apa itu interaksi sosial. Sekarang siapa yang ingin bertanya? Ya, Bu. Iya, silakan Elsa. Apa contohnya interaksi individu dengan individu? Baiklah, siapa Elsa? Saya Silakan Milda. Ibu meminta tolong saya untuk menutup gorden tadi malam. Iya, tepuk tangan untuk Wilda. Siapa lagi yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, silakan. Apa contoh interaksi antara individu dengan kelompok, Bu? Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Guru menjelaskan materi di depan kelas. Iya, tepuk tangan untuk Alif. Saya, Bu. Apa contoh interaksi kelompok dengan kelompok? Iya, Syaif bertanya. Siapa yang bisa jawab? Saya, Bu. Iya, silakan. Setiap blok komplek Geria Mahoni berkumpul untuk gotong royong membersihkan musola. Iya, tepuk tangan untuk Pak Tinur. Oke. Coba perhatikan ke depan. Itu ada contoh interaksi sosial dan interaksi dengan lingkungan alam yang terdapat pada lahan pertanian padi. Ayo, siapa tahu apa sih gambar yang nomor 1 itu? Saya, Bu. Ayo Wilda. Kerjasama memanen padi. Petani tidak dapat memanen padi sendiri, ia membutuhkan pertolongan orang lain. Iya, tepuk tangan untuk Wilda. Siapa yang tahu apa sih itu gambar yang kedua? Saya, Bu. Iya nih, silakan. Petani membajak sawah. Petani membajak sawah memerlukan tenaga hewan yaitu kerbau. Iya, tepuk tangan untuk Anis. Nah, Ibu akan menyediakan sebuah iklan, yaitu itu ada iklan singkong pengganti nasi. Ya, sebelumnya kita sudah belajar tentang unsur-unsur pada iklan. Ayo, siapa yang ingat? Ada yang ingin bertanya tentang iklan tersebut? Ya, Ampun, silakan. Apa kalimat iklan yang ada pada iklan tersebut? Apa kalimat yang ada pada iklan tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Abu, Ya, Alif, silakan. makanan singkong sebagai pengganti nasi. Solusi makanan sehat, harga rakyat, masa pejabat. Iya, tepuk tangan untuk Alif. Ada pertanyaan lagi? Saya apa kunci pada iklan tersebut? Iya, siapa yang bisa jawab apa kata kunci dari kalimat iklan tersebut? Saya, Bu. Iya, hari ini silakan. Singkong, kandungan singkong, pengganti nasi, dan makanan sehat. Iya, tepuk tangan untuk hari ini. Ada pertanyaan lagi? Siapa yang ingin bertanya? Saya, Bu. Iya, Alif, silakan. Apa observasi dari gambar tersebut? Apa observasi dari gambar iklan tersebut? Siapa yang ingin menjawab? Saya, Bu. Ya, silakan Rara. Observasi pada gambar tersebut adalah gambar singkong dengan informasi kandungannya sangat jelas disertai kalimat iklan yang menarik. Iya, tepuk tangan. Berarti anak-anak ibu masih ingat tentang unsur-unsur iklan. Baiklah anak-anak ibu, dari penjelasan kita tadi yang sudah kita diskusikan dan tanya jawab, mari anak-anak ibu mengerjakan LKPD yang telah ibu berikan dalam waktu 10 menit. Ayo kerjasama ya. Iya.
Kalisti maju. Ayo, silakan. Ayo kawan-kawan didengar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini saya akan mempresentasikan hasil kerja kelompok 1. Pengamatan interaksi di lingkungan sekitar dan menentukan jenis interaksi. 1. Interaksi yang dilakukan. Fase pertama, interaksi lingkungan hidup mengolah lahan pertanian. Interaksi sosial gotong royong mengelilingi lahan pertanian. Interaksi yang dilakukan pertambangan. Interaksi lingkungan hidup menggali dan menggaruk tanah atau pasir. Interaksi sosial kerjasama manusia dalam proses menambang dan mengolah hasil tambang. Iya, baiklah. Ada yang ingin bertanya? Saya Bu, Ya, silakan dari kelompok 5. apa contoh interaksi yang dilakukan di pesta rakyat? Ayo, silakan dijawab. Menggunakan lapangan sebagai tempat pelaksanaan pesta rakyat. Ya, tepuk tangan. Demikian hasil presentasi kelompok 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan kelompok berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Interaksi yang dilakukan bercocok tanam interaksi lingkungan hidup. Pagiku cerahku, matahari bersinar, ku gendong tas merahku di pundak. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal, guruku. Baiklah anak-anak ibu, kita akan menempel di mading hasil komik yang sudah anak-anak ibu buat ya. Ayo, masing-masing kelompok perwakilannya maju ke depan. Kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4, kelompok 5. Selamat pagi semua, ku nantikan dirimu di depan kelasmu, menantikan kami. Guruku tersayang, guru tercinta, tanpamu apa jadinya aku? Tak bisa baca tulis, mengerti banyak hal. Terima Baiklah anak-anak ibu, sebelum kita menghadiri pelajaran kali ini, ibu akan memberi soal. Soalnya, amati lingkungan sekelilingmu. Sebutkan interaksi manusia dengan alam yang dapat ditemukan di sana. Apakah yang tengah dilakukan oleh manusia tersebut? Apa pengaruh dari kegiatan manusia tersebut terhadap lingkungan alam? Siapa yang bisa jawab? Saya Bu, Ya, silakan Yuda. interaksi manusia dengan ikan di lautan. Yang dilakukan manusia adalah menangkap ikan di laut. Pengaruh kegiatan manusia terhadap lingkungan alam adalah berkurangnya ikan di lautan. Namun jika ditangkap dengan cara-cara yang baik dan ramah lingkungan, maka ikan tersebut akan segera bergenerasi. Ya, 100 untuk Yuda. Baiklah anak-anak ibu, tadi soalnya sudah dijawab oleh kawan kita Wilda. Siapa di antara anak-anak ibu yang dapat menyimpulkan pembelajaran kita hari ini?
Saya, Bu. Ya, silakan Ahmad. Interaksi dengan lingkungan hidup merupakan interaksi antara manusia dengan lingkungan yang terbentuk secara alami, seperti gunung, sungai, dan rawa, merupakan contoh-contoh lingkungan alam. Kita kasih aplaus untuk Ahmad. Tadi sudah kita dengar kesimpulan dari kawan kita. Ibu hanya menambahkan, ingat kita hidup di dunia tidak bisa hidup sendiri. Kita saling membutuhkan, kita saling memerlukan satu sama lain. Contoh bergotong royong, contoh hidup bertetangga, kita harus memerlukan orang lain. Baiklah anak-anak ibu, cukup sekian pembelajaran kita hari ini. Ibu akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ayo kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim.